Ini saya dipaksa. Siapa yang maksa kamu? Siapa yang maksa? Ujung kurang aja begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sahabat YouTube. Semoga dalam keadaan sehat. Selamat datang di Advokat Hermansyah Channel. Seperti cuplikan tadi, ini lagi viral ya terkait dengan penahanan ijazah. Jadi penahanan ijazah ini Wamenaker mengadakan sidak ya, 2 kali sidak di Surabaya dan di Pekanbaru. Nah, terkait dengan penahanan ijazah ini, bagaimana sebenarnya secara hukum? Agar ini lebih mendalam, jangan skip video ini agar Anda memahami. Jangan nanti salah terhadap memahami apa itu hukum terkait dengan penahanan ijazah. Nah, memang secara eksplisit terkait dengan penahanan ijazah ini tidak ada di dalam pemberlakuan baik Undang-Undang Tenaga Kerja ya, beberapa kali Undang-Undang Tenaga Kerja berganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemudian ada PP Peraturan Pemerintah Nomor 35. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, secara eksplisit di dalam aturan ini tidak ada mengatur pelarangan terhadap penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Memang terkait dengan hal ini dasar hukumnya adalah perjanjian. Sebagaimana perjanjian yang dimaksudkan dalam pasal 1320 ya. Ada 4 syarat sah perjanjian ya di dalam Undang-Undang KUH Perdata atau BW Burgerlijk Wetboek ya. Yang pertama adalah sepakat mereka mengikatkan dirinya. Jadi ada kesepakatan antara pihak pekerja dan pihak perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua cakap. Cakap di sini adalah orang-orang atau badan hukum yang tidak terhalang baik secara umur ataupun terhalang terhadap kesehatan jasmani dan rohaninya. Kemudian yang ketiga, adanya hal tertentu. Hal tertentu di sini adalah pekerjaan yang dijanjikan atau yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut dan pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, yang keempat ada suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal ini adalah perjanjian tersebut memang tidak boleh bertentangan baik dengan undang-undang, kemudian dengan adat kebiasaan dan ketertiban umum. Nah, setelah 4 syarat tersebut terpenuhi, ya, itu adalah syarat sah perjanjian 1320 BW Burgerlijk Wetboek itu terpenuhi, maka berlakulah pasal 1338. 1338 apa menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Jadi memang antara perjanjian yang menyatakan penahanan ijazah ini sebenarnya baiknya nggak usah dilakukan ya kan terhadap pekerja. Tapi terkait dengan hal ini apabila memang ada perjanjian jadi berlakulah dari antara si pekerja dan si pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan, sehingga dapat diberlakukan ini karena perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku bagi mereka sebagai undang-undang, sebagai aturan. Nah, namun ada beberapa terkait dengan peraturan daerah seperti di Jawa Timur ya, itu ada peraturan daerah Perda nomor 8 tahun 2016 ya tentang penyelenggaraan tenaga kerja, itu melarang, memang di situ secara tegas melarang bahwa tidak boleh melakukan penahanan terhadap identitas pribadi, bahkan bukan hanya ijazah, KTP, paspor, SIM atau apapun ya memang tidak boleh dilakukan penahanan. Nah, itu secara tegas. Jadi memang keberlakuan daripada hal ini sebenarnya kalau seperti ini dia harus ada keberlakuannya, ini jadinya dia per daerah ya, karena nanti mengacu kepada perjanjian yang tadi kita bahas terkait dengan 1320. Apabila daerah ada mengeluarkan peraturan daerah, karena peraturan daerah itu juga termasuk undang-undang yang harus diikuti
ya yang harus dipatuhi. Jadi ketika memang daerahnya ada pengaturan peraturan daerah seperti itu, maka dia bertentangan terhadap undang-undang, karena hierarki daripada undang-undang peraturan daerah juga masuk, ya bukan hanya undang-undang saja yang dibuat oleh pemerintah, namun hierarki ya sampai nanti ada peraturan-peraturan di bawah juga itu merupakan peraturan yang harus dipenuhi oleh pekerja dan pemberi kerja. Jadi makanya memang dalam memahami hal ini memang harus benar-benar ini ya paham terkait dengan apa itu perjanjian, kemudian bagaimana berlakunya perjanjian dan tidak bisa berlakunya perjanjian. Karena di pasal 1338 perjanjian itu hanya bisa dibatalkan terhadap kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut, dan apabila alasan yang cukup dari undang-undang. Nah, alasan yang cukup tadi terkait dengan aturan bahwa tidak boleh dilakukan penahanan identitas, dalam hal ini ijazah, KTP, namun itu peraturan daerah yang ada di Jawa Timur itu berlaku. Makanya sidak yang dilakukan di Surabaya itu, kalau saya secara pribadi itu berhak wamen seperti itu. Ya, memang terkait dengan penahanan ijazah ini sebenarnya harus dihindari ya, kecuali terkait dengan itu ada alasan-alasan lain yang urgent, itu pun sebenarnya janganlah kalau bisa, karena kebebasan untuk pekerja itu memilih pekerjaannya, dia nanti mendaftar lagi di pekerjaan lain dibolehkan, asal memang ketentuan-ketentuan seperti kontrak dia penuhi kan gitu, 12 bulan minimal kontrak dia penuhi, ataupun kontrak ini intinya adalah masalah perjanjian dia dan perusahaannya. Kemudian apakah daerah tersebut mengatur tentang hal ini, itu dia. Jadi memang kebijakan setiap daerah berbeda. Nah, ini memang suatu terobosan yang baik ya Pak Wamen telah melakukan sidak seperti ini, karena banyak nih, pasti banyak untuk yang terjadinya penahanan ijazah ini. Dan saya juga pernah bekerja di perusahaan perkebunan, waktu itu memang ada penahanan ijazah. Tapi ketika memang saya mengajukan resign karena tidak ada terkait dengan apapun ya, terkait dengan hutang piutang atau apapun, ijazah itu diberikan dengan baik. Ya, memang harus misalnya perusahaan menahan yang seperti itu, agak sulit kita untuk bergerak ya sebagai pekerja ini. Nah, itu ya menurut pendapat saya. Bagi teman-teman yang punya pendapat lain silahkan komentar ya, biar nanti kita bahas terkait dengan ijazah ini. Kami lagi viral bagaimana memperlakukan penahanan ijazah ini terhadap perusahaan, karena ini pasti banyak berlaku. Demikian, terima kasih yang sudah like dan subscribe, terima kasih yang belum like dan subscribe, ditunggu like dan subscribe-nya. Bagi yang ingin komentar silahkan berkomentar, kita akan membahas terkait dengan ini secara mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.